Oke, terima kasih sudah menunggu dengan sabar. Ini ada Mbak Nur Alfiani, betul? Ya, betul. Baik, sebelum kita mulai wawancara, mohon diperlihatkan seluruh ruangannya. Ya, Bu. Ya. Sebelah kanan? Baik. Oke, perkenalkan nama saya Sofi Maryam. Saya di sini bersama dengan Bapak Miftahul Hadi yang akan mewawancarai saudari Nur Alfiani. Baik, langsung saja saya persilahkan kepada Mbak Nur Alfiani untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam. kasih atas waktu yang telah diberikan. Yang terhormat Ibu Sofi Maryam selaku pewawancara. Perkenalkan, saya Nur Alfiani, biasa disapa Alfi, bertempat tinggal di Jombang, Jawa Timur, berusia 22 tahun. Saya baru saja menyelesaikan perkuliahan S1 saya di UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung dengan jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial. Di sini, saya mendaftar beasiswa LPDP belum memiliki LUA dengan tujuan kampus Universitas Negeri Surabaya, Universitas Negeri Semarang, dan Universitas Negeri Yogyakarta. Baik, Mbak Alfi, lulus tahun berapa? Lulus tahun 2022. Oh, baru lulus ya? Ya, Baru Bu. saja lulus. Baik. Berapa bersaudara? 3 bersaudara. Sekarang domisilinya di mana? Di Jombang, Jawa Timur, tepatnya di Catakgayam, Mojowarno. Oh, berarti PP ya? Jombang Tulungagung ya? Kemarin di Tulungagung ngekos, Bu. Oh, ngekos. Baik. Bagaimana pengalaman selama kuliah di UIN 1? Pengalaman di Universitas Negeri Tulungagung, saya beberapa kali mengikuti perlombaan dan juga saya baru saja menuliskan buku juga potensi UMKM di Tulungagung. Potensi UMKM di Tulungagung. Oh, Mbak Alfi ini membuat buku. Sudah diterbitkan, Mbak Alfi? Sudah diterbitkan. Wow, luar Bersama biasa. teman-teman KKN. Oh ya. Itu membahas apa, Mbak Alfi? Di situ saya memperkenalkan desa saya Catakgayam. Bukan hanya di Tulungagung saja yang dibahas, tetapi kota asal masing-masing. Saya menjelaskan bahwa di Catakgayam, di desa saya memiliki keunikan atau potensi UMKM yang baik, yakni memiliki mebel. Di sini banyak masyarakat yang berusaha mikro membuka mebel, sehingga saya membahas dari awal adanya mebel-mebel di Catakgayam, produksi-produksi apa saja yang dilakukan masyarakat, lalu bagaimana saat adanya COVID-19 masyarakat mengembangkan UMKM-nya. Bagaimana itu, Mbak Alfi? Idenya dari Mbak Alfi di situ apa? Selain menceritakan UMKM, selain menceritakan UMKM di desa asal Mbak Alfi, apalagi ide-ide yang dituangkan di tulisan tersebut? Saya hanya memperkenalkan secara rinci bagaimana potensi desa saya, itu saja. Oh, begitu. Jadi belum ada ide-ide ya terkait penulisan itu. Jadi hanya bersifat mendeskripsikan ya.
Baik. Iya. Mbak Alfi jurusan pendidikan ilmu sosial, betul? Dan akan Iya. melanjutkan di UNESA Surabaya. Mengapa ambil di situ, Mbak Alfi? Ada beberapa faktor yang mempengaruhi saya untuk bisa bersemangat lanjut di Universitas Negeri Surabaya. Yang pertama, saya memiliki keinginan bertemu dengan Ibu Sarmini selaku dosen Universitas Negeri Surabaya yang memiliki potensi yang menurut saya sangat baik untuk mendukung cita-cita saya, yakni mengembangkan teknologi di kota asal saya. Beliau menciptakan beberapa artikel mengenai teknologi yang mendukung guru-guru di Probolinggo. Di sini saya ingin ikut serta dalam penelitian beliau ataupun pencetusan jurnal artikel yang nantinya akan ditulis beliau. Yang kedua, saya di jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial selalu ada mata kuliah lapangan. Di sini saya dari Jawa Timur memilih universitas di Jawa Timur sehingga saya nantinya akan mengenal sejarah, budaya maupun wisata-wisata di Jawa Timur melalui kuliah lapangan. Yang ketiga, Universitas Negeri Surabaya juga nomor 15 pencetusan teknologi atau inovasi teknologi dari universitas di Indonesia. Baik, tadi Mbak Alfi banyak menyebutkan ingin mengembangkan teknologi. Teknologi yang seperti apa sih? Kenapa nggak ambil jurusan teknologi aja, engineering begitu? Kalau memang yang diinginkan mengembangkan teknologi, paling tepat ya harus ambil jurusan engineering. Mengapa kok ambil IPS? Yang pertama, saya merasa IPS itu ilmu yang tidak bisa disampingkan karena kita selalu berdampingan dengan masyarakat ataupun orang lain. Sehingga saat kita mendapatkan ilmu IPS, kita dapat langsung terjun atau menerapkan ilmu yang telah kita dapat. Sehingga kita dapat menyelesaikan masalah diri kita maupun masalah di lingkungan kita. Yang kedua, di sini kita menyongsong generasi emas 2045. Gempar-gemparnya pemerintah untuk menyambut generasi baru, generasi emas yang akan melek teknologi atau berinovasi mengenai teknologi. Sehingga saya harus mengikuti perkembangan pemerintah 2045 yang salah satunya menyiapkan generasi emas dengan meleknya teknologi. Dan dengan ini saya dengan ilmu yang saya dapatkan, ilmu pengetahuan sosial, dan saya mendukung program pemerintah dengan generasi emas, saya akan mencetuskan beberapa media pembelajaran mengenai ilmu pengetahuan sosial. Jadi teknologinya ini apa, Mbak Alfi? Teknologinya berupa media pembelajaran ilmu pengetahuan sosial. Oh, apa yang membuat dia itu bisa membantu generasi emas? Di sini kan sudah banyak sekali media-media ya. Bagaimana itu? Ya. Saya akan menciptakan media-media teknologi terbaru ataupun mendukung guru-guru atau memberikan pengarahan guru-guru untuk membuat inovasi media pembelajaran IPS dengan teknologi. Sehingga siswa pun bergairah belajar IPS dan bisa menyatu dengan teknologi dan belajar akan teknologi. Iya, iya. Saya masih belum nyambung, Mbak Alfi. Mbak ini pengen ambil IPS, tapi kemauan kuatnya di teknologi. Dan saya juga belum melihat sisi terang teknologinya ini apa, begitu. Teknologi yang saya maksud di sini, saya akan menciptakan gambar 4D
atau 3D yang bisa menjelaskan beberapa pembelajaran di IPS. Yang kedua, saya akan menciptakan beberapa modul pembelajaran ataupun video pembelajaran yang akan memberikan efek untuk siswa ataupun memberikan dorongan kepada guru-guru untuk bisa membuatnya. Dan IPS itu sangat sulit dipahami jika hanya menggunakan media konvensional, sehingga kita butuh media yang bisa memberikan kesan nyata. Contohnya pada skripsi saya, yakni media augmented reality pada Gunung Merapi atau Gunung Meletus. Sehingga siswa bisa menyatu dengan gambar 3D melalui augmented reality, kenal dengan gunung meletus, terjadinya gunung meletus tersebut. Iya, iya. Apa keinginan kuat dari Mbak Alfi ini? Keinginan kuat saya menjadi dosen, saya ingin meneliti dan saya ingin mengabdi kepada masyarakat dengan cara saya membuka organisasi baru, yakni yang saya sebut sebagai Angkot Asosiasi Guru Kuasai Teknologi. Di sini saya akan mengumpulkan guru-guru di Jombang, khususnya guru-guru IPS. Di Jombang pun ada beberapa guru IPS, guru SD, sebanyak 4.000-an, guru SMP ada 2.000 dan guru SMA ada 1.000. Di sini kalau disingkatnya ada sekitar ada 400-an guru IPS. Sehingga saya akan mengumpulkan guru-guru IPS untuk melihat atau mempelajari media baru dan mengeksploitasinya kepada siswa. Oke, lagi-lagi ini teknologi ya, yang dimau Mbak Alfi ini teknologi. Jadi bagaimana untuk mewujudkan itu, Mbak Alfi? Kalau dalam pandangan saya, Mbak Alfi harus pinter ini bikin teknologi, harus pinter bikin aplikasi sendiri. Apa benar di UNESA itu akan diajarkan cara bagaimana membuat aplikasi 3 dimensi? Di IPS UNESA itu? Tentunya di pendidikan IPS pasti ada media pembelajaran. Di sini memang saya belum, atau di S1 pun saya belum mendapatkan pembelajaran mengenai pembuatan aplikasi. Tetapi di S1 saya sudah belajar membuat aplikasi sendiri. Saya belajar melalui YouTube, membuat aplikasi sendiri, yaitu aplikasi augmented reality yang saya buat untuk skripsi saya. Sehingga saya sudah ada pengalaman membuat aplikasi. Dan nantinya saat kuliah, di perkuliahan, saya menemukan dosen-dosen baru ataupun teman-teman baru yang mungkin saja banyak pengetahuan mengenai teknologi terbaru. Sehingga di situ pun saya akan lebih belajar lagi. Dan sesuai dengan Ibu Sarmini yang mempelajari guru-guru tentang aplikasi Filmora. Berarti saya bisa menyimpulkan bahwa dosen-dosen di UNESA pun juga sudah melek akan teknologi dan bisa mengeksploitasi kepada guru-guru yang lain. Baik. Mbak Alfi, pengalaman terburuknya apa? Pada semester 2, ibu saya mengalami sakit di Rumah Sakit Al-Madinah Pujon, sehingga saya harus setiap hari ke Pujon menemani ibu saya, dan saya harus kuliah di Tulungagung. Di Tulungagung pada semester 2 itu ada kewajiban untuk atau mengaji, sehingga saya harus berangkat subuh dari Pujon untuk ke kampus, dan setelah pulang kampus saya harus ke Pujon untuk merawat ibu saya di rumah sakit. Sehingga hal itu membuat berat karena saya harus
membagi waktu dari belajar, mengurus ibu saya, dan transportasi ke Tulungagung, Pujon. Sendirian, Mbak Alfi. Bapaknya? Ya, sendirian. Bapak saya meninggal saat saya berusia 7 tahun. Ya. Lalu bagaimana itu kehidupan sehari-harinya untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya? Kebutuhan sehari-hari saya ditanggung oleh kedua kakak saya dan keluarga besar dari ibu saya. Baik, Ibu kerja apa? Ibu karena sudah tua sehingga ibu hanya di rumah saja, tidak bekerja. Berarti ditanggung oleh kakak-kakaknya ya? Ya. Kakak kamu, kakak-kakak dan ibumu setuju kuliah lanjut? Dari awal ibu saya sudah setuju dan kakak-kakak pun setuju. Keluarga besar dari ibu maupun ayah saya juga sangat-sangat mendukung untuk saya lanjut di S2. Dari setelah pencapaian S2 nanti, apa yang akan Mbak Alfiani lakukan nantinya? Saya bercita-cita ingin menjadi dosen di salah satu universitas di Jombang, dan nantinya saya akan melakukan penelitian atau pengabdian di Jombang sendiri dengan menggerakkan mahasiswa-mahasiswa saya yang bertujuan untuk menciptakan organisasi yang telah saya buat dan saya rancang dari sekarang. Organisasi apa Yaitu itu? organisasi yang telah saya ungkapkan di awal, yakni organisasi ANGKOT, Asosiasi Guru Kuasai Teknologi. Baik. Kira-kira Mbak Alfi, dengan ilmu yang sudah dikuasai Mbak Alfi ini, selain untuk membuat melek teknologi orang-orang sekitar, apa yang dapat dikontribusikan untuk bangsa kita? Saya bukan hanya memberikan arahan teknologi, tapi saya akan menggembar-gemborkan ilmu pengetahuan sosial, di mana ilmu pengetahuan sosial ini sangat penting bagi negara maupun diri sendiri. Jadi nantinya saya akan meneruskan atau memberikan pengarahan kepada mahasiswa bahwasannya guru-guru IPS itu bermutu dan memiliki inovasi-inovasi yang terbaru. Dan nantinya mendukung Indonesia lebih maju dari sekarang. Oke, Mbak Alfi, dari saya sudah cukup. Terima kasih atas perhatiannya. Ada yang ditanyakan, Mbak Alfi? Untuk saat ini belum. Untuk saat ini belum. Oke, mudah-mudahan studi lanjutnya lancar. Ke depan cita-citanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, terima kasih bisa meninggalkan Zoom. Ibu, terima kasih. Menurut saya untuk yang teknologi tadi ini sudah mainstream. Maksudnya mainstream ini begini. Mbak inginnya membuat media, pengen membuat media yang kelihatannya itu biar guru-guru atau kita sendiri yang ngajar itu biar kelihatan melek, biar pokoknya media pembelajaran lah prosesnya ya. Yang saya harapkan tadi adalah jawaban yang bisa menyentuh aspek kemanusiaan dan sosial. Jadi teknologi itu yang Mbak kembangkan ini, itu nggak cuma dalam pembelajaran manfaatnya,
tapi manfaatnya itu bisa menjangkau semuanya. Baik yang lagi sekolah maupun di luar sekolah, baik yang di situasi formal maupun di situasi non formal. Karena sosial ini kan aspeknya ini lebih bagaimana orang bisa bersosialisasi, bagaimana orang ini bisa memanusiakan manusia. Dalam bayangan saya itu seperti itu. Nah, kalau ada empati-empatinya, aplikasi ini wujudnya ada, di IPS juga diajarkan, tapi juga ranahnya ini ke ranah yang manfaatnya lebih luas, itu mungkin lebih menarik ya. Nggak cuma di proses pembelajaran gitu maksud saya, Mbak. Karena IPS kan nggak cuma pembelajaran ya, Mbak ya? Atau memang hanya terpaku di pembelajaran ya? Nah, karena ambilnya pendidikan ilmu pengetahuan sosial gitu, Bu. Jadi mengarah ke pembelajaran. Apa nanti saya tambah gini ya, saya juga menggembar-gemborkan untuk memperkenalkan wisata-wisata di Jombang melalui YouTube saya yang sudah memiliki banyak penonton atau gitu, Bu. Wisata. Ini kan IPS juga. Iya. Ya itu juga bisa itu. Prestasi juga itu YouTube-nya sudah Mbaknya juga aktif di situ. Terus misal ada apa ya, augmented reality itu menurut saya kayak udah biasa gitu dijual di mana-mana ya kan, Mbak ya? Buku-buku anak saya tuh augmented reality. Dan itu tuh apa ya? Sudah banyak gitu skripsi tentang itu gitu. Jadi cari yang lebih unik aspek ya aspek sosialnya atau budayanya atau apa gitu lebih ini lebih menyentuh gitu. Coba nanti dipikirkan lagi atau didiskusikan lagi dengan yang ahli misalnya. Angkot tadi udah bagus, saya tertarik dengan jawaban Mbak Alfi yang sudah bikin asosiasi nih buat apa? Melek asosiasi pelajar apa mahasiswa itu Mbak? Mahasiswa melek teknologi ya? Itu asosiasi guru kuasai teknologi. Iya, iya. Jadi menggerakkan mahasiswa untuk mengumpulkan guru-guru IPS. Itu ke depan itu output-nya juga dijelaskan, Mbak. Maksudnya menggerakkannya itu bagaimana? Dikasih pelatihan kah? Atau difasilitasi dari awal kah? Begitu. Karena ini hati-hati loh Mbak, pertanyaan yang Mbak munculkan sendiri ini kadang bisa menjebak. Kayak teknologi-teknologi tadi itu kalau kritis itu bisa dibabat itu nanti. Menurut saya loh ya. Iya. Tapi nggak tahu nanti sih. Ya karena ya pokok punya jawaban yang apa mantap, punya jawaban yang matang ya silakan saja. Asal siap aja dengan jawaban itu. Karena menurut saya itu teknologi dari tadi teknologi gitu itu menurut rawan juga akan di ublek-ublek. Iya. Ya paling tidak kalau mau memang teknologinya maju, Mbak bisa kerjasama, bilang aja gitu. Kerjasama dengan siapa, begitu. Langkah konkretnya gitu loh. Nggak bisa kita sendirian. Ya Mbak harus menyadari, ketika diwawancara saya menyadari bahwa kapasitas saya di teknologi itu, apalagi cuma dari YouTube, itu jawabannya menurut saya kurang masuk akal ya. Lawong mereka aja lo kuliahnya sampai mempeng, ini dari YouTube, ya seolah-olah ini kok gampang banget ya lihat dari YouTube gitu. Jadi nggak apa-apa, saya memang belum punya kapasitas yang sempurna untuk edutech, education teknologi. Nah, oleh karena itu saya akan bekerja sama dengan Pak dalam hal pengembangan
aplikasi tersebut misalnya. Di sini saya yang akan menggerakkan nilai-nilai PS-nya, nilai-nilai sosialnya kepada masyarakat. Saya akan mendekatkan, gitulah pokoknya ya. Bisa dipahami kah Mbak Alfi? Gimana? Iya Bu, bisa dipahami saran-sarannya. Untuk perkenalan di awal itu bagaimana Bu? Sudah bagus sih. Ya memang itu sih. Tapi prestasinya ada yang belum saya ulek-ulek nggak? Belum. Ada yang belum? Belum. Prestasi yang harusnya saya tahu ini loh. Apa? Iya, saya pernah juara 1 di pengembangan video memperkenalkan budaya, wisata maupun sejarah di Kediri. Oh iya, itu nanti sampaikan di awal ya. Kadang tuh lupa loh para interviewer itu. Interviewer tuh kadang lupa nggak menanyakan prestasi, hanya fokus pada aliran wawancaranya nih mau kemana sih, terus relevansinya dengan bidang studinya apa. Nah, itu teman saya juga ada yang prestasinya itu luar biasa, hafidzoh, meskipun dia ambil sastra pendidikan bahasa Inggris ya. Hafidzoh menang, tafsir bahasa Inggris menang, bahasa Arab menang. Tapi ya karena dia tidak menyebutkan itu, akhirnya kelupaan, interviewer nggak menanyakan itu. Nggak apa-apa. Di awal bilang, saya pengalaman organisasinya di sini. Alhamdulillah pernah selama studi, makanya saya tadi bilang pengalaman S1-nya apa, nah, diantaranya itu. Saya pengen tahu prestasinya, tapi ada juga yang nggak menanyakan itu loh, jadi eman-eman. Bisa nggak apa-apa bilang pengalaman organisasi apa, dikit aja. Yang penting yang paling menonjol dan itu keren lah di mata kita semua. Prestasi, alhamdulillah selama S1 saya pernah ngajar pengabdian di mana. Itu prestasi. Juara ini. Pernah juga diajak penelitian dan sebagainya. Itu di waktu pengenalan ya Bu? Iya. Langsung sebelum ya berarti menyebutkan organisasi sama kemenangan-kemenangannya, juara-juara itu aja. Iya, ya nggak usah panjang-panjang, 2 atau 3 poin aja. Karena, oh ya saya juga lupa nggak nanyain ini, pengalaman paling membanggakan, ya, itu biasanya ditanyakan juga sama psikolog. Iya. Pengalaman paling membanggakan. Nah, kalau paling membanggakan, biasanya cuma 1. Ya kan? Dan itu disuruh menjelaskan, tuh ngapain, ini. Biasanya sih seperti itu. Kalau paling membanggakan, berarti yang paling membanggakan apa, saat itu bagaimana. Kalau dulu, nah, kalau dulu saya ya sekaligus ini, kalau yang paling membanggakan ini menyentuh ini aspek-aspek yang membuat orang tuh terinspirasi dan termotivasi. Jadi nggak cuma menang, tapi bisa membantu orang gitu. Misalnya saya bisa kan bangga gitu kan. Tapi saya lihat tadi CV-nya Mbak sudah keren kok, keren banget. Yang paling membanggakan itu sudah keren banget sih. Jadi apa tadi membanggakannya itu pernah. Yang paling membanggakan adalah saya bisa memberikan pengajaran kepada siswa TK saya yang bisa melantunkan Asmaul Husna di depan banyak orang. Dan dia menjawab bahwa saya yang mengajarinya untuk menghafalkan Asmaul Husna. Selain itu? Udah itu aja Bu kalau di CV. Kalau yang lain? Yang paling membanggakan mungkin ya memenangkan juara 1 video tersebut atau gimana? Orang tua itu loh Mbak. Oh.
Tadi kan Saya bisa menyedihkan. merawat. Itu Mbak, keren Mbak. Karena kan single factor, gitu kan. Apalagi sudah. Jadi Mbak benar-benar, menurut saya ya, ini masukan aja. Saya bangga dengan orang tua saya. Yang paling membanggakan adalah ketika saya bisa menolong, membantu orang tua saya. Misal, Mbak pernah bantu jualan misalnya? Iya. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari karena orang tua saya meninggal, saya itu bisa menjadi yang paling susah dan sekaligus membanggakan. Yang paling susah itu sudah benar tadi, karena saya harus keluar sini dan harus kuliah bla bla bla, sedangkan saya nggak punya ini, nggak benar sih. Saya bisa berjualan, saya tanpa rasa malu, saya bisa ikut memenuhi kebutuhan dapur agar tetap mengepul, misal kayak gitu. Nanti jangan jawab yang itu ya, jangan apa ya. Menurut saya itu lebih menyentuh yang aspek itu tadi Mbak. Jualan, saya juga pernah loh, bantu jualan orang tua. Keliling di sekolah, keliling di toko-toko, itu saya jelaskan. Saya jual ke teman-teman, es, gorengan. Itu tuh rasanya tuh para interviewer tuh ada diemnya gitu. Maksudnya diem ini kayak ngerasa gitu loh, ikut terharu gitu. Punya kan pengalaman yang misal seperti itu menjadi yang terberat sekaligus yang juga bisa membanggakan. Kalau saya dulu membanggakannya, ya saya bisa, alhamdulillah saya bisa mengumrohkan orang tua dari juara saya. Nah, menang juara 1 nasional, hadiah saya berikan orang tua. Hadiahnya itu bisa diberikan ke orang tua, nah itu sesuatu yang membanggakan menurut saya. Terus kita memodali toko orang tua, hal-hal yang tidak bersifat individualistik aja. Jadi kontribusi kita itu benar-benar nyata, dimulai dari orang-orang terdekat. Kisah-kisah kita itu benar-benar berkontribusi gitu dari sejarah kita, latar belakang kita, ke depan juga punya nilai kontributif. Iya. Saya pakai Bu sarannya. Ya, mudah-mudahan bantu ya, mudah-mudahan lolos. Iya. Amin. Iya Bu. Amin. Oh iya, lebih ramah lagi Mbak senyumnya. Assalamualaikum gitu dengan takdim ya. Assalamualaikum Pak, Bu. Semoga sebelum disuruh jawab itu kasihlah basa-basi. Terima kasih atas kesempatannya, sudah diperkenankan untuk interview dengan Bapak ini dan Ibu ini. Semoga Bapak Ibu senantiasa sehat dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, misal kayak gitu. Nah, itu rasa loh daripada cuma kaku gitu kayak tegang kelihatan tuh jadi kurang bersahabat. Terima kasih Pak atas pertanyaannya gitu. Bentanya itu ya nggak bentanya juga sih, tapi kadang itu saya bilang terima kasih. Gitu. Paling tidak terima kasih Bu untuk gitu. Kalau ada yang kurang jelas, mohon maaf Bapak, tadi putus-putus suaranya. Bilang mohon maaf. Bolehkah pertanyaannya untuk diulang kembali? Pokoknya sopan lah. Terus pas di ending juga kayak gitu. Terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu selama saya diwawancara di sini. Mudah-mudahan bisa menginspirasi saya untuk menjadi lebih baik. Kan kayak gitu kan biasanya ada saran-saran atau apa gitu kan. Terima kasih atas saran-sarannya yang
sangat bermanfaat untuk saya. Dan bilang terima kasih, jangan lupa bilang terima kasih dan mohon maaf. Dan semoga dan lain-lain lah, pokoknya ngeramah tamahi beliau-beliau. Panitia juga seperti itu. Yang awal juga gitu ya, awal-awal yang terhormat tadi udah mbaknya ya. Panitia apa? Seleksi LPDP itu kalau mau disebutkan juga monggo, karena pasti ada itu panitianya yang mengizinkan Mbak masuk ke room, mengizinkan Mbak itu keluar dari room, dan seterusnya. Oh, itu berarti nanti ada Oh, nggak kelihatan. Mereka nggak wawancara kelihatan. dan Wajahnya nggak kelihatan, nggak cuma kelihatan. memang ada 3 kotak gitu ya. 1, 2. Online tuh, Mbak? Masih online? Nggih, online. Nah, jadi ada 3 kotak Iya, ya. masih online insya Allah. Yang 2 itu pewawancara, dan yang 1 itu wajahnya orangnya nggak kelihatan. Itu kan pasti ada orang yang mengoperasikan pastinya. Apa? Nanti yang terhormat itu langsung dipakai terima kasih Bapak ini atau Ibu ini sudah berkenan mewawancarai saya, gitu aja. Dan terima Terima kasih kasih atas kesempatannya. pihak Itu aja LPDP kalau di awal. Bapak yang terhormat